Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Alfandri Dirambe, NPM 2208260011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Spectrum of Mycosis pada blog MOI. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, marilah kita membaca doa pembuka majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan dari spektrum of mycosis ini. Jadi, pengertian mycosis ini sendiri adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur, dan spektrum mycosis ini menggambarkan tingkatan dan lokasi infeksi jamur pada tubuh manusia, mulai dari yang superficial hingga sistemik. Selanjutnya, untuk spektrum mycosis ini terdiri dari 5. Yang pertama ada superficial mycosis. Jadi, dia mengenai lapisan paling luar kulit, rambut, dan stratum corneum, tidak menembus jaringan hidup, biasanya hanya masalah kosmetik, jarang menimbulkan inflamasi. Contohnya ada pityriasis versicolor yang disebabkan oleh Malassezia furfur dan ada Tinea nigra. Yang kedua itu ada cutaneous mycosis. Dia mengenai epidermis, rambut, dan kuku. Kemudian menimbulkan inflamasi karena melibatkan respon imun host dan disebabkan oleh dermatofita seperti Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton. Contohnya ada Tinea pedis, Tinea corporis, dan Onychomycosis. Yang ketiga ada subcutaneous mycosis. Dia infeksi mengenai jaringan lebih dalam, contohnya itu di dermis, subkutis, dan kadang tulang. Biasanya akibat inokulasi trauma, contohnya itu ada porotikosis, mesotoma, chromoblastomycosis. Yang keempat ada sistemik atau dipmycosis. Dia disebabkan oleh jamur dimorfik yang menginfeksi individu sehat. Menginfeksi paru melalui inhalasi spora, lalu dapat menyebar hematogen ke organ lain. Contohnya ada histoplasmosis, blastomycosis, kokidioidomycosis, kemudian ada parakokidiomycosis. Yang kelima ada opportunistic mycosis, yaitu terjadi pada individu dengan imunitas rendah seperti HIV atau AIDS, pasien transplantasi, kemudian penyakit kanker, dan terapi imunosupresif. Contohnya ada candidiasis, aspergillosis, dan cryptococcosis. Kemudian yang terakhir ada mucormycosis. Selanjutnya cara penularannya. Jadi cara penularannya itu ada pertama dari superficial dan cutaneous. Eh, Dia contohnya itu kontak langsung dengan manusia atau hewan ataupun lingkungan. Yang kedua ada subkutan, masuk lewat luka atau trauma. Kemudian ada sistemik, dia inhalasi spora jamur dimorfik. Kemudian yang keempat ada oportunistik, yaitu kolonisasi endogen, misalnya Candida atau lingkungan rumah sakit. Yang selanjutnya karena host factors atau faktor host yang berperan. Yang pertama, intak kulit dan mukosa sebagai pelindung utama. Kemudian, kemudian yang kedua ada imunitas seluler, penting pada infeksi sistemik, misalnya histoplasmosis. Yang ketiga ada imunitas humoral dan fagositosis. Dia berperan pada kandidiasis dan cryptococcosis. Pasien imunokompromis lebih rentan terkena mikosis opportunistik. Yang ke selanjutnya diagnosis mikosis. Yang pertama kita bisa lakukan pemeriksaan langsung dengan KH 10-20%. Kultur jamur, contohnya ada Saborodextrose agar, kemudian pewarnaan khusus, PAS, Gomori metamin silver atau GMS, kemudian kita bisa lakukan uji serologi, antigen PCR untuk mikosis sistemik. Nah, terapi dari spektrum ini, pertama terapi topikal, untuk superficial dan cutaneous, misalnya Azoles topikal dan terbinafin. Yang kedua, sistemik oral atau intravena. Untuk subkutan, sistemik dan opportunistik, misalnya itraconazole, amphotericin, amphotericin B, dan fluconazole. Terapi ya tergantung lokasi, jenis jamur, dan status imun pasien. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, ini referensi yang saya dapatkan. Ada yang pertama itu Gupta AK, Wang T, Susmita, Talukdar M, Bakotik WL, Global Dermatophyte Infection Linked to Human and Animal Health Scoping Review tahun 2025. Kemudian yang kedua ada
Atoph, DA, opportunistic dermatoid infection and immunocompromised patient with rheumatoid arthritis, a review article Indonesian Journal of Health Science and Medicine tahun 2025. Yang ketiga ada El Gohari, M. Van Zuren, EJ, Federowicz, Burgess, and Donny L. Stewart, B. Moore, M. Little. Walter de Gruyter tahun 2025. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.